Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melakukan rutinitas membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah kita akan mempelajari tentang fikih basmalah. Bacaan basmalah merupakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang basmalah di sana yang disepakati oleh ulama dan ada bagian yang diperselisihkan oleh ulama. Di antara bagian yang disepakati oleh ulama, saya sebutkan beberapa yang saya tahu. Pertama adalah bahwa basmalah merupakan bagian dari Al-Quran karena lafadz ini disebutkan di surat An-Naml. Lafadz ini disebut oleh para ulama sebagai bagian dari Al-Quran karena ada di surat An-Naml. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan surat yang dikirim oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba, sang ratu mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ratu Saba itu berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, inni ulqiya ilayya kitabun karim, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku, telah diberikan kepadaku satu surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, surat itu berasal dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isinya bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya, janganlah kamu sekalian merasa sombong terhadapku, wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang pasrah. Karena itu sebagian ulama mengatakan siapa yang mengingkari bahwa basmalah bagian dari Al-Quran maka dia telah kafir. Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, man qala innaha laysat bi ayatin fi awaili suwar lam yakfur li'annahu mawdi'u khilaf. Wa man qala innaha laysat minal Qur'an kafara liwujudiha fi suratin Naml. Siapa yang mengatakan bahwa basmalah bukan ayat pertama dari setiap awal surat, maka orangnya tidak kafir. Karena apakah basmalah itu ayat pertama di setiap surat? Ini masih ranah khilaf. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun siapa yang mengatakan bahasanya dia bukan bagian dari Al-Quran, maka dia kafir karena ini ada di salah satu ayat dalam surat An-Naml. Baik. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya ulama sepakat basmalah bagian dari Al-Quran. Mohon Anda garis bawahi, bunyi kalimatnya adalah basmalah bagian dari Al-Quran. Namun apakah basmalah ayat pertama di setiap surat? Ulama beda pendapat. Dan ini dua pernyataan yang berbeda. Kemudian ulama sepakat bahwa basmalah tidak dituliskan di awal surat At-Taubah. Di Mushaf Utsmani tidak ada tulisan basmalah di awal surat At-Taubah. Mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, di awal surat At-Taubah tidak ada bacaan basmalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Utsman radhiyallahu anhu, apa alasan kalian sehingga sengaja menggandengkan antara surat Al-Anfal yang merupakan surat Al-Mathani
dengan surat At-Taubah merupakan surat yang merupakan surat Al-Mi'in. Jadi ada surat Al-Mathani, ada surat Al-Mi'in, ada surat Al-Mufassal, ada surat Sab'un Tiwal. Nanti kita akan pelajari itu di sunnah dalam memilih surat ketika sholat. Sementara kalian tidak menuliskan basmalah di antara keduanya. Sehingga seolah-olah antara Al-Anfal dengan dengan At-Taubah itu seperti satu surat. Kemudian jawab Utsman radhiyallahu anhu, sesungguhnya dulu apabila turun surat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil orang yang bisa mencatatnya. Beliau perintahkan, letakkan surat ini yang di situ membahas tentang A atau tentang B. Letakkan surat ini yang di situ membahas tentang ini di sini. Letakkan surat ini yang di situ membahas tentang masalah ini di tempat ini. Lalu turun beberapa ayat kepada beliau. Beliau perintahkan, letakkan ayat ini di surat yang membahas tentang A atau tentang B. Mafhum ya? Jadi kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, awalnya turun surat, tapi belum lengkap. Kemudian Nabi SAW perintahkan, letakkan surat ini yang membahas tentang ini di urutan nomor sekian. Lalu di selang berikutnya turun ayat. Kemudian Nabi SAW perintahkan, letakkan ayat ini di surat yang membahas tentang ini. Kemudian diletakkan oleh para sahabat di surat yang tadi sudah diturunkan sebagian tapi belum lengkap. Kemudian Utsman menjelaskan, wa kanatil anfalu min awaili ma unzila. Dan surat Al-Anfal termasuk surat yang diturunkan pertama kali. Surat yang awal-awal diturunkan, bukan pertama kali ya. Surat yang diturunkan di awal-awal. Wa bara'ah min akhiri Al-Quran. Sementara surat At-Taubah termasuk di antara surat yang diturunkan di bagian akhir-akhir. Wa kanat qissatuha syabihan bi qissatiha. Sementara pembahasan di surat Al-Anfal mirip sebagaimana pembahasan yang ada di surat At-Taubah. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan sementara beliau belum menjelaskan untuk kami bahwa surat Al-Anfal adalah bagian dari At-Taubah. Fa dhanantu annaha minha. Lalu aku menyangka bahasanya At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Fa min thamma qarantu bainahuma. Dari situlah aku gandengkan keduanya. Sehingga di sini Al-Anfal, lanjutannya At-Taubah. Walam aktub bainahuma bisatri bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak menulis di antara keduanya tulisan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga di sini Utsman menjelaskan alasan kenapa beliau tidak menuliskan basmalah antara Al-Anfal dengan At-Taubah, di mana fungsi basmalah ini adalah sebagai fawasilus suwar, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Karena beliau khawatir surat At-Taubah bagian dari Al-Anfal, dan di saat yang sama beliau menggandengkan tanpa basmalah, ya, karena bisa jadi ada kemungkinan At-Taubah bagian dari Al-Anfal disebabkan karena kemiripan dari pembahasannya. Sementara tidak ada penjelasan dari Nabi SAW bahwa surat At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Maka di situ mengandung dua kemungkinan. Kalaupun At-Taubah bagian dari Al-Anfal, kondisi seperti ini sudah benar, tidak ada tulisan basmalah. Kalaupun At-Taubah bukan bagian dari Al-Anfal, memisahkan seperti ini tidak disalahkan.
Berdasarkan ini An-Nawawi menyebutkan wa ajma'u ala annaha laysat fi awwali bara'atin wa annaha la tuktabu fiha. Ulama sepakat bahwasanya basmalah bukan termasuk bagian dari awal surat At-Taubah, tidak ada di awal surat At-Taubah dan tidak ditulis di surat At-Taubah. Tayyib. Sebelumnya perlu dua hal yang kita bedakan ya. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama adalah terkait sebab. Jadi pembicaraan kita adalah mengapa basmalah tidak ada di surat Al-Anfal. Mengapa basmalah tidak ada di surat At-Taubah? Di awal At-Taubah. Baik. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Ada sebab dan ada hikmah. Sebab mengapa di awal surat At-Taubah tidak ada basmalah adalah persangkaan Utsman. Persangkaan Utsman bahwa At-Taubah ada kemungkinan bagian dari Al-Anfal. Sebagaimana keterangan yang beliau sampaikan dan itu disetujui oleh Ibnu Abbas. Karena zahirnya Ibnu Abbas tidak memberikan komentar. Sehingga zahirnya itu disetujui oleh Ibnu Abbas. Di mana beliau mengatakan, "Fadhanantu annaha minha wa min thamma qarantu bainahuma." Aku menyangka bahasanya At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal, sehingga aku gandengkan dan tidak aku tulis basmalah di antara keduanya. Sehingga sebabnya adalah persangkaan Utsman bahwa At-Taubah itu ada kemungkinan bagian dari Al-Anfal. Baik, kemudian hikmahnya adalah kenapa di At-Taubah tidak ada basmalah? Ada hikmah di situ. Hikmahnya adalah karena awal At-Taubah berisi deklarasi permusuhan, pernyataan permusuhan Allah kepada orang musyrik. Pernyataan permusuhan Allah kepada orang musyrik. Sehingga kita bisa lihat awal dari surat At-Taubah kalimatnya gimana? Bara'atum minallahi. Permusuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berlepas diri. Coba kita buka surat At-Taubah. Bara'atum minallahi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah pernyataan bara'ah, permusuhan, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian. Fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Karena itu berjalanlah kalian, berkeliaranlah kalian di muka bumi ini selama 4 bulan dan ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan bisa mengalahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir.
wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, dan pemberitahuan dari Allah, maklumat dari Allah dan Rasulnya ilan nasi kepada seluruh umat manusia yaumal hajjil akbar, pada hari haji akbar, yaitu ketika Arafah, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, bahasanya Allah menyatakan permusuhan kepada orang musyrik, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bunyinya seperti ini tidak layak jika atau kurang sesuai, ya, nggak matching kalau diawali dengan basmalah. Sementara basmalah itu isinya adalah kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara basmalah itu isinya apa? Kasih sayang. Sehingga dia nggak matching kalau kemudian pernyataan basmalah itu ditaruh di awal ketika Allah hendak menyatakan permusuhan kepada orang-orang musyrik. Dan pembahasan itu adalah pembahasan dari sisi hikmah. Baik. Pada waktu saya belajar tentang tafsir surat At-Taubah, ya, kemudian ada dua penjelasan ini. Utsman mengatakan demikian. Lalu ada keterangan para ahli tafsir kenapa tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah. Ya. Mereka menjelaskan karena masalah kesesuaian antara bagian awal dari surat At-Taubah yang berisi pernyataan permusuhan Allah, adzanun minallah, deklarasi dari Allah, maklumat dari Allah, bahasanya Allah bermusuhan dengan orang-orang musyrik. Sementara basmalah berisi kasih sayang. Kemudian kita kebingungan. Terus yang benar yang mana? Perkataan Utsman ataukah penjelasan ini? Nah, yang benar adalah didudukkan di dua posisi. Bahwa yang termaktub dalam mushaf Utsmani itu sebabnya adalah persangkaan Utsman. Beliau punya dugaan bisa jadi baroah itu bagian dari Al-Anfal. Sementara penjelasan ulama ini berkaitan dengan hikmah. Bahwa hikmah kenapa tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah karena ketidaksesuaian antara basmalah yang isinya adalah rahmat, yang isinya adalah kasih sayang, dengan awal surat At-Taubah yang itu berisi permusuhan Allah Subhanahu wa taala kepada orang musyrik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang diperselisihkan oleh ulama. Kita akan bahas tentang bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Anda bisa buka di halaman 90. Selanjutnya ulama berbeda pendapat. Apakah basmalah termasuk ayat pertama di setiap surat selain At-Taubah ataukah bukan? Satu. Yang kedua, apakah basmalah termasuk ayat pertama di surat Al-Fatihah ataukah tidak? Baik. Jadi ada dua khilaf yang saya sebutkan di sini. Apakah basmalah ayat pertama di setiap surat selain At-Taubah? Apakah basmalah ayat pertama di surat Al-Fatihah? Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir meringkas perbedaan pendapat ini sebagai berikut. Dan ini yang kami gunakan sebagai acuan, ya. Tafsir Ibnu Ashur. Dhahaba Malikun wal Auza'i wa fuqaha'ul Madinah wasyami wal Basrah wa qila bistithna'i Abdillahi ibni Amr wa ibni Shihab min fuqaha'il Madinah. Menurut Imam Malik, Al-Auza'i, para ulama Madinah, Syam dan Basrah, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibnu Shihab yang beliau merupakan ulama Madinah, ila annaha laysat bi ayatin min awaili suwar
walakinnaha juz'u ayatin min suratin Naml. Bahwa basmalah bukanlah ayat pertama dari setiap surat, namun dia ayat yang ke berapa? 31. Ayat yang ke-29 dari surat An-Naml. 29. Ayat yang ke-30 ya. Ayat yang ke-30 dari surat An-Naml. Jadi dia bagian dari surat An-Naml di ayat yang ke-30. Nah, wa dhahaba Asy-Syafi'i fi ahadi qawlaihi wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa fuqaha Makkah wal Kufah ghaira Abi Hanifah. Sementara Imam Syafi'i menurut salah satu riwayat, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, kemudian Abu Thawr dan para ulama Makkah serta Kufah selain Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah adalah bagian pertama, ayatun min awwali suratil Fatihah khasah. Adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah saja. Baik. Selanjutnya pendapat yang ketiga. Wa dhahaba Abdullah bin Mubarak wasy-Syafi'i fi ahadi qawlaihi wa wal asah anhu ila annaha ayatun min kulli suratin. Sementara Abdullah bin Mubarak, kemudian Imam Syafi'i menurut riwayat yang sahih dari beliau, bahwa basmalah adalah ayat pertama dari setiap surat kecuali Al-Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Baik. Insyaallah memahami ya. Kita ulang. Perselisihan para ulama tentang status basmalah ada 3. Pertama, basmalah bukan ayat pertama dari surat apapun. Bukan bagian pertama dari surat apapun. Dia hanya bagian dari surat An-Naml yang ada di ayat 30. Yang kedua, basmalah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah saja. Berarti apa perbedaan antara pendapat 1 dan 2? Kalau menurut pendapat 1, pendapat pertama, basmalah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, orang ini mengikuti pendapat pertama, yaitu merupakan pendapat fuqahaul Madinah, fuqahaul Syam, Basrah, selain Abdullah bin Amr dan Ibnu Syihab, serta pendapatnya Imam Malik dan Auza'i. Dan itu tidak disalahkan. Maka jangan merasa aneh kalau ada orang yang punya pendapat seperti ini. Kamu kenapa ketika membaca Fatihah nggak baca Bismillah? Ya, bukan syarat baca Al-Fatihah baca Bismillah. Misalnya ya, dia ngasih jawaban seperti itu, ini tidak disalahkan. Kenapa? Karena dia mengikuti pendapat fuqahaul Madinah, fuqahaul Syam, Basrah yang mengatakan bahasanya Bismillah bukan bagian dari surat ayat pertama di surat Al-Fatihah. Sementara pendapat yang kedua, Bismillah bukan bagian dari ayat pertama dari semua surat kecuali Fatihah. Dia ayat pertama di surat Al-Fatihah. Dan pendapat yang ketiga adalah Bismillah bagian pertama dari semua surat kecuali At-Taubah. Sekarang kita perhatikan mushaf yang beredar di negara kita. Mushaf dari Madinah yang diterbitkan oleh pemerintah Saudi. Yang kedua, bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, namun bukan ayat pertama di surat-surat yang lain. Karena itu basmalah di surat Al-Fatihah diberi nomor ayat 1, sementara di surat-surat yang lain tidak diberi nomor ayat. Insyaallah ya. Coba kita lihat. Saya punya mushaf digital ini. Di mushaf digital di sini Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Dan seterusnya.
Dan ini yang paling ma'ruf di masyarakat kita, karena kita mengikuti qiraah Hafs an Asim yang beliau mengikuti pendapat bahwasanya Bismillah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sekarang coba kita lihat tarjihnya. Tarjih, pendapat yang lebih mendekati, basmalah adalah ayat tersendiri yang ada dalam Al-Quran, bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sehingga di buku ini saya cenderung kepada pendapat pertama. Bismillah bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah maupun surat lainnya. Basmalah ditulis sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya, dan sebagai awalan dari setiap surat dalam rangka untuk tabarruk, ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan, dan ini saya kutipkan dari Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Ada beberapa alasan. Pertama, dalil bahwa basmalah adalah ayat dalam surat Al-Quran adalah Mushaf Utsman. Para sahabat menuliskan lafaz basmalah di semua permulaan surat selain At-Taubah, sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat yang menceritakan tentang dialog antara Utsman dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ini menjadi ijma' bahwa mereka menjadi ijma' sahabat bahwa basmalah bagian dari Al-Quran. Tayyib. An-Nawawi mengatakan annaha kutibat fil mushaf bi khattil mushaf, bahwa basmalah ditulis dalam mushaf dengan metode penulisan sebagaimana huruf mushaf. Artinya dia tidak dipisahkan penulisannya. Wa kana hadza bittifaqis sahabah, dan itu berdasarkan sepakat sahabat. Ala anna alla yuthbitu fihi bi khattil Qur'an ghairal Qur'an, bahwa mereka tidak akan menuliskan kata dalam Al-Qur'an selain huruf Al-Qur'an. Saya ulang, bahwa mereka para sahabat sepakat mereka tidak akan menuliskan kata dalam Al-Quran dengan huruf Al-Quran yang itu bukan bagian dari Al-Quran. Sehingga dulu semua yang ada dalam Mushaf Utsmani itu bagian dari Quran. Mereka nggak akan menulis kata apapun dalam mushaf yang bukan bagian dari Al-Quran. Itu kaidah yang disampaikan oleh An-Nawawi. Baik. Sehingga berdasarkan keterangan An-Nawawi, kita bisa menyimpulkan bahwa basmalah itu bagian dari Al-Quran. Cuman apakah dia ayat pertama dari setiap surat ataukah ayat yang berdiri sendiri, ayat tersendiri? Ulama khilaf. Ulama ada beda pendapat. Baik. Selanjutnya, pertimbangan yang kedua. Dalil bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi dua, antara diriku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah memberikan respon, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin,
Qala Allah, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dan dialog ini nanti akan kita bahas di pembahasan tentang Al-Fatihah. Saya kasih judul bab dialog antara hamba dengan Allah, ada di halaman 101. Berdialog dengan Allah, dan itu kutipan hadis yang lebih lengkap. Saya sebutkan lengkap sampai akhir hadis. Baik. Dan kepentingan kita dari hadis ini terhadap pembahasan surat Al-Fatihah, pembahasan apa? Basmalah adalah, Anda bisa perhatikan ayat pertama yang dibaca di sini apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga ketika Allah mengatakan, aku membagi Al-Fatihah yang dibaca oleh hambaku dalam salat menjadi dua, separuh untuk Allah, separuh untuk hambaku. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, idza qala abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam hadis di atas Allah menyebutkan pembagian Al-Fatihah dalam salat dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Andai basmalah adalah ayat pertama, seharusnya yang disebutkan pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya basmalah bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Dan itulah yang mendukung pendapat Al-Auza'i, Imam Malik, Fuqahaul Madinah, Syam, dan seterusnya. An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis ini merupakan dalil yang paling tegas yang menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Walhamdulillah. Sudah? Sehingga jika basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, maka surat-surat yang lain juga bukan bagian darinya. Surat-surat yang lain juga basmalah bukan bagian darinya. Sehingga basmalah adalah ayat tersendiri dalam Al-Quran dan bukan ayat pertama dari setiap surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, hukum membaca basmalah ketika membaca Al-Quran. Jika kita mengambil pendapat bahwa basmalah bukan ayat pertama dari semua surat termasuk Al-Fatihah, maka membaca basmalah hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Baz menyampaikan dalam fatwanya, qira'atut tasmiyah inda qira'atil Fatihah aw ghairiha minas suwar sunnatun fis salati wa kharijiha. Membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya hukumnya anjuran dan tidak wajib. Hukumnya anjuran dan tidak wajib. Wa hadza huwas shawab, dan inilah pendapat yang benar. Dan pendapat yang kami sampaikan tadi ini sejalan dengan fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertama, basmalah adalah salah satu ayat di surat An-Naml, tepatnya yang ke-30. Yang kedua, basmalah bukan bagian dari surat, bukan bagian dari awal surat, bukan ayat pertama di masing-masing surat, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya. Yang ketiga, basmalah bagian dari Quran. Basmalah bagian dari Quran berdasarkan kaidah Nawawi, karena basmalah dituliskan dalam Mushaf Utsmani, namun dia ayat tersendiri. Dipahami insyaallah ya? Dia ayat tersendiri, bukan ayat pertama dari setiap surat. Dan itu berbeda ya, antara ayat tersendiri dengan ayat pertama. Baik, konsekuensi tadi, kalau kita membaca surat, tidak membaca basmalah, apakah batal ataukah kita berdosa? Jawabannya tidak. Jika kita mengambil pendapat ini, yang itu merupakan pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Fuqahaul Madinah, ulama Madinah, ulama Syam, kemudian ulama Basrah, ya.
Yang berbeda dengan ini adalah ulama Kufah. Ulama Kufah punya pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya sebelum kita membahas tentang atau sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau kutipkan sedikit tentang kemarin ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca isti'adzah ketika berkhutbah, ketika istidlal. Ada satu risalah yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, ya, judulnya Al-Qudzadah fi Tahqiqi Mahalil Isti'adzah. Al-Qudzadah fi Tahqiqi Mahalil Isti'adzah. Dan beliau menyatakan, salah satu kutipannya, tentang ucapan seseorang, qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang mengucapkan seperti ini. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Suyuti, tarkibun la ma'na lahu. Ini adalah susunan yang enggak punya makna. Ya. Wa laysa fihi muta'allaqun lidzarfi. Dan ini juga tidak sesuai dengan tempatnya. Wa in qudira ta'liquhu, jika di situ ada yang dijadikan sebagai kata yang menggantung untuknya. Kemudian di samping itu fafihil fasad al-ati. Di sana ada sisi sisi kerancuan bahasa. Ya, kalau saya terjemahkan lebih letterlek ya, ada kerusakan sebagai berikut. Wa in qala, jika ada khatib yang mengatakan qala Allahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakara al-ayah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setelah itu dia menyebutkan ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, dia membaca a'udzu lalu menyebutkan ayat. Coba kita lihat komentar Suyuti. Fafihi minal fasadi, maka di situ ada bentuk kerusakan di mana dia menjadikan isti'adzah, ja'alal isti'adzah ya muqawwalan lillah atau maqulan lillah wa laysat min qawlihi. Dia menjadikan isti'adzah sebagai firman Allah padahal itu bukan firman Allah. Allah tidak pernah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gak ada firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga itu mencantumkan sebagai firman Allah padahal Allah tidak berfirman demikian. Wa in quddima al-isti'adzata thumma aqabaha biqaulihi qala Allah wa dzakara al-ayah. Kalaupun dia dahulukan al-isti'adzah, wa in qaddama al-isti'adzata, kalaupun khatib itu mendahulukan isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sehingga dia membaca isti'adzah, lalu dia mengatakan Allah berfirman, baru menyebut ayat. Fahuwa ansabu, maka itu lebih sesuai minas surataini, dari dua gambaran di atas. Ghaira annahu, hanya saja kata beliau, hanya saja praktek seperti ini khilaful warid, menyalahi riwayat yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika istidlal, beliau tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika mengutip ayat sebagai dalil, beliau tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khilaful ma'hud, dan menyalahi apa yang sudah tertera. Ya. Karena
yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau membaca isti'adzah ketika apa? Ketika tilawah dan bukan ketika mengutipnya sebagai dalil. Ya. Kemudian man wasala akhiral isti'adzah bi awwalil maqru'i min ghairi tahallulin fasil. Ya. Dan itu menyalahi kondisi apa? Menyalahi kondisi urutan karena dia membaca isti'adzah di akhir isti'adzah dia potong dan mengatakan a'udzubillah, dia mengucapkan Allah berfirman. Min ghairi tahallulin fasil. Padahal biasanya isti'adzah itu dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca ayat. Orang kalau baca Quran kan dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu benar. Begitu selesai isti'adzah langsung baca apa? Ayat. Tapi kalau susunannya tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wah, ini menyalahi umumnya, menyalahi aturan baku, khilaful ma'hud. Karena aturan bakunya setelah isti'adzah langsung ayat, tapi ini dipotong dengan kalimat Allah berfirman. Tapi Pan, tujuannya ini biar tidak mengatakan a'udzubillah sebagai bagian dari firman Allah. Betul, tujuannya bagus. Cuman sistematikanya jadinya rusak. Ya. Wala syakka annal farqa, dan kita perlu yakin ya, bahwa di sana ada perbedaan antara qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran littilawah, untuk tilawah, wa baina iradi ayatin minhu lil ihtijaj jaliyun wadih, dengan membaca Al-Quran dalam rangka untuk dikutip sebagai dalil, dan ada perbedaan yang sangat jelas. Ada perbedaan yang sangat jelas. Baik, ini penjelasan As-Suyuti. Sehingga berbeda status membaca isti'adzah ketika tilawah dengan membaca isti'adzah ketika apa? Ketika istidlal, mengambil dalil. Kemudian juga ada satu pernyataan As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa. Qala As-Suyuti rahimahullah mengatakan, as-sawabu al-iqtisaru ala iradil ayati min ghairi isti'adzah. Yang benar, ketika orang itu berdalil, maka cukup langsung mengutip ayat tanpa membaca isti'adzah. Ittiba'an lil warid fi dzalika, dalam rangka mengikuti riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Fa innal baba babul ittiba. Karena di sini yang kita lakukan adalah bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal isti'adzatu ma'murun biha, sementara isti'adzah membaca ta'awud diperintahkan untuk firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Jika kamu membaca Quran maka bacalah ta'awud. Innama hiya inda qira'atil Qur'ani litilawah. Ayat ini berlaku untuk pembacaan Al-Quran yang tujuannya adalah litilawah, tujuannya untuk tilawah. Amma iradu ayatin minhu lil ihtijaj. Adapun mengutip Al-Quran dalam rangka untuk dijadikan sebagai dalil wal istidlal ala hukmin, dan istidlal ketika menyebutkan satu hukum tertentu, fala, maka tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Ini keterangan As-Suyuti dari apa yang kami sampaikan kemarin, bahwa ketika kita mengutip satu ayat
dalam rangka untuk dijadikan sebagai dalil, maka tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena di situ susunannya jadi rusak. Atau yang lebih parah lagi adalah dia mengatakan a'udzubillah sebagai bagian dari firman Allah, padahal itu bukan bagian dari firman Allah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang di Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله كريم. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ahmad Pantun, Ustaz. Tafadhal Pak Ahmad. Ustaz mau tanya, ketika sholat ya, Al-Fatihah itu sebelum membaca surat kita pakai dulu atau enggak? Pakai? Baca Bismillah. Baca Bismillah. Membaca surat ketika sholat setelah Al-Fatihah. Oh, nah. Setelah Fatihah, Baik. ada dulu atau tidak? Baik, cukup Pak Purwanto? Kan ada juga baca untuk dalam ayat misal 3 ayat terakhir Baqarah misalnya, itu diawali dengan baca Bismillah dahulu atau Baik. itu aja Ustaz. Nah. Barakallahu. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas ya. Jadi ada ta'awud, ada basmalah. Untuk ta'awud ini disyariatkan dalam setiap pembacaan Al-Quran, kecuali jika tujuannya dalam rangka untuk istidlal. Jika tujuannya mengutip dalam rangka untuk dijadikan dalil. Jadi ini disyariatkan, pembacaan ta'awud disyariatkan ketika kita mau membaca Al-Quran dalam rangka untuk tilawah. Ta'awud. Semua bentuk tilawah, baik yang diawali dari awal surat atau membaca tilawah dari pertengahan surat. Kami ulang, membaca ta'awud disyariatkan untuk semua bentuk tilawah, baik membacanya dari awal surat maupun dari pertengahan surat. Kita disyariatkan untuk baca ta'awud. Sudah? Sedangkan basmalah kita disyariatkan untuk membacanya jika kita baca dari awal surat. Baca Al-Quran dari awal surat. Baik tujuannya untuk istidlal, baik untuk tilawah, maupun untuk istidlal. Istidlal, paham ya jamaah? Istidlal adalah mengutip ayat untuk dijadikan dalil.
Untuk tilawah misalnya, Anda membaca surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Sampai akhir surat Al-Ikhlas. Untuk istidlal misalnya. Wahai manusia, wahai para jamaah. Sesungguhnya semua manusia ini dalam kondisi rugi. Kecuali orang yang memiliki karakter 4. Beriman dan dia berilmu. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Lalu dia mendakwahkannya dan dia bersabar. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Dan seterusnya sampai akhir surat. Loh, kenapa kok Anda baca bismillah? Padahal kan tadi Anda mengatakan Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidak masalah. Karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim bagian dari firman Allah. Sehingga ketika khatib ini mengucapkan Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, tidak disalahkan. Karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran dengan ijma' sahabat. Dan itu bagian dari firman Allah. Beda dengan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak ada firman Allah yang bunyinya seperti itu dalam Al-Quran. Sehingga ketika orang mengatakan Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata As-Suyuti, dia mengklaim ini firman Allah padahal bukan firman Allah. Padahal A'udzu billahi minasyaitonir rajim bukan firman Allah. Tapi kalau bismillah benar. Nah, itu jadi kaidah. Sehingga kalau membaca surat dari awal ketika sholat, selesai baca Fatihah, lalu kita membaca surat lagi dari awal, apakah baca bismillah? Jawabannya baca bismillah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan kaidah ini berlaku baik dalam sholat maupun luar sholat. Kaidah ini berlaku di semua tempat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sudah? Makanya kalau kita murojaah hafalan, lalu kita selesai membaca surat Inna a'taina. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir surat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai akhir surat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Sampai akhir surat. Lalu bismillah lagi, qul wallahu ahad. Baik dalam salat maupun di luar salat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silahkan. Silakan Bapak. Baik. Dengan Arifin di jalan Pak. Masya Allah. Tafadhal Pak Arifin. Ini saya mau tanya masalah. Nanti kan sebentar lagi bulan Ramadan ya. Untuk penyemangat, ada keterangan tentang malam Lailatul Qadar bahwa fadilahnya ini lebih dari 1000 bulan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana para sahabat Nabi memahami keterangan Nabi SAW tentang hal itu? Apakah benar seperti yang saya pahami, misalkan kalau ketika Lailatul Qadar kita sholat misalkan ya, kan dapat pahala di luar Lailatul Qadar tergantung dari tingkat kehusulannya, Pak Ustaz. Tergantung dari apa, Pak? Dari level kehusuannya. Level kehusuannya. Nah. Iya. Nah, apakah kalau dilakukan ketika Lailatul Qadar itu nanti akan dilipat gandakan sebanyak seolah telah melakukannya sebanyak 1000 bulan? Baik. Seperti itu. Satu lagi boleh? Baik, silakan. Baik. Kalau untuk zikir salat subuh,
setelah sholat subuh maksudnya ya. Itu kan ada zikir pagi ya. Apakah bisa dirangkai lanjut, misalkan setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada ayat kursi, apakah bisa disambung langsung kulhunya 3 kali, al-falaknya 3 kali, anaknya 3 kali, sampai rangkaian zikir pagi selesai, apakah boleh seperti itu, Pak? Baik. Jazakallahu khair. Nah. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemahaman Lailatul Qadar ya. Apakah pemahaman sahabat seperti itu? Pemahaman sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan lebih baik di sini adalah bahwasanya pahala untuk amal yang dikerjakan di Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan pahala amal yang dilakukan di luar Lailatul Qadar dengan pelipatan 1000 bulan. Dengan pelipatan 1000 bulan. Baik. Sehingga mereka memaknai bahasanya pahala di situ adalah pelipatan kuantitas sesuai dengan kualitas. Pelipatan kuantitas sesuai dengan kualitas. Maksudnya gimana? Kalau Anda sholat di Lailatul Qadar, kita sholat di Lailatul Qadar, misalnya kita sholat tahajud berapa misalnya, selain taraweh ya. Selain taraweh kita sholat misalnya 8 rakaat. Tapi agak cepat. Sehingga 2 salam, tapi agak cepat. Jadi kita nggak lama berdiri rukuknya, tapi semuanya tumaknina ya. Semua tumaknina, semua memperhatikan kesempurnaan gerakan. Cuman agak cepat. Dan pelipatan kualitas, misalnya kita mengerjakan 4 rakaat, tapi lebih lama. Maka dua-duanya akan dilipatkan lebih baik dibandingkan 83 tahun ibadah yang semisal di luar Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW memotivasi itu kepada para sahabat. Iltamisu Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar. Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang lain, di 7 terakhir Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk mencari dan dipraktekkan oleh para sahabat dengan cara mereka banyak beribadah di malam-malam akhir Ramadan. Sehingga menunjukkan kalau mereka ingin memperbanyak kuantitas dari ibadahnya, yang itu tidak dilakukan sebagaimana sebelumnya. Praktek Nabi SAW, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan sarungnya. Yang itu mengisyaratkan apa? Tambah semangat. Ya. Dan ada yang mengatakan itu mengisyaratkan Nabi SAW meninggalkan istrinya, meninggalkan meninggalkan tidur bersama istri beliau, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW fokus ibadah, dan itu juga dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka memperhatikan kuantitas dan ibadah mereka sangat berkualitas. Sehingga dalam melakukan ibadah, para sahabat Nabi SAW memenuhi 2 hal ini. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Kemudian tentang zikir pagi, apakah bisa digabungkan dengan zikir setelah sholat? Demikian pula zikir sore, apakah bisa digabungkan dengan zikir setelah sholat? Jawabannya bisa. Karena zikir itu bentuknya sama dan waktunya sama, sehingga zikir setelah sholat subuh yang itu juga bagian dari zikir pagi, dan zikir setelah sholat asar yang juga bagian dari zikir sore bisa digabungkan. Maka Anda membaca ayat kursi setelah subuh diniatkan sebagai zikir setelah sholat, dan diniatkan sebagai zikir setiap pagi, dapat 2 pahala.
Demikian pula membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diniatkan sebagai zikir setelah sholat dan diniatkan sebagai zikir pagi, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada di sebagian mushaf Al-Quran yang terdapat bacaan yang katanya itu untuk menggantikan basmalah di surat At-Taubah. Apakah itu disyariatkan Ustaz? Nah, kita tegaskan bahwasanya itu bukan bagian dari Al-Quran. Kita tegaskan itu bukan bagian dari Al-Quran. Dan itu hanya ada di surat At-Taubah untuk cetakan versi Indonesia. Karena kami tidak menjumpai yang cetakan Madinah, tidak ada ya. Kalau Anda punya cetakan yang lain, mungkin bisa ditunjukkan selain Indonesia. Mungkin dari negara-negara yang lain. Coba kita lihat kalimatnya. Nah. Di situ ada lafaz yang cukup panjang. Ya, nggak kebaca ya. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzah lillahi, al-izzatu lillahi wa li rasulih. Itu yang tertulis di mushaf-mushaf pinggir surat At-Taubah. Namun wallahu alam kami tidak menjumpai ini dalam mushaf yang lain. Sehingga kita bisa tegaskan ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Dan apakah ini disyariatkan? Ya. Maka jawabannya adalah, apakah Nabi SAW mencontohkan? Apakah sahabat mencontohkan hal ini? Kalau tidak ada riwayat yang menyebutkan itu, sebaiknya ikuti saja bagaimana cara mereka membaca surat At-Taubah. Sehingga cukup membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atas perintah Allah, bahwa ketika kita membaca Quran, kita disyariatkan untuk baca ta'awud. Lalu langsung baca surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Langsung kita baca seperti itu. Sehingga tidak perlu baca a'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar. Ini mirip seperti ketika di akhir surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Atau mirip seperti di akhir surat At-Tin ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Yang itu semuanya tidak ada dalam teks Al-Qur'an. Dan apakah ada riwayatnya wallahu alam. Kami tidak tahu. Namun kalau begini yang dimaksud, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaca ayat yang berisi neraka, beliau memohon pelindungan dari neraka. Belum membaca ayat yang berisi tentang surga, beliau mohon kepada Allah surga. Jawabannya betul. Tapi itu atas respon baca. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak di semua sholat, tapi beliau lakukan di sholat lail. Sehingga kita bisa praktekkan dengan cara seperti tadi. Anda qiyamul lail, lalu Anda membaca tentang surga dan neraka, silahkan minta kepada Allah di tengah-tengah Anda membaca itu. Wallahu alam. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naik kendaraan umum kan berangkat jam 5:30 pagi.
Dan saya nanya kru itu istirahatnya sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Habis itu kan udah nggak ada lagi istirahat. Dan kemungkinan sampainya itu kan sekitar asar maghrib gitu. Menjelang maghrib. Apakah saya jadi apakah saya boleh sholat jamaah qasar di atas kendaraan itu, Ustaz? Baik. Cukup. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau ada kemungkinan besar Anda akan sampai di tujuan dan waktu sholat asar masih ada, mencukupi untuk melaksanakan sholat qasar zuhur dan asar secara jamak, maka Anda tunda pelaksanaannya ketika Anda sudah tiba di tujuan, sehingga sebaiknya Anda tidak sholat di atas kendaraan. Tapi jika Anda merasa ragu, wah jangan-jangan karena misalnya naik kendaraan umum, bis yang kita tidak bisa memprediksi apakah nanti macet atau lancar, maka kami sarankan Anda tunggu dulu sampai masuk waktu asar. Nah, di waktu asar Anda bisa prediksi. Sekarang asar misalnya Anda sudah jam 4. Sudah jam 4, kok masih di jam 4 masih di mana misalnya? Masih di Bawen ya. Bawen ya. Berarti masih Magelang masih sana. Jam 4 di Bawen. Mungkin jam 5 sampai Magelang. Wah, jam 5 sampai Magelang. Maghrib di Jogja jam 6 kurang seperempat. Nah, pasti nggak ngejar. Nah, di saat posisi nggak ngejar itu, Anda boleh sholat di atas kendaraan. Jika tidak memungkinkan untuk minta Pak sopir istirahat sholat. Dan saya rasa nggak mungkin kalau di Indonesia. Meskipun sopirnya ya Muslim, karena sopirnya juga nggak sholat biasanya. Ya. Jadi di posisi itu maka Anda bisa sholat di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Nenek saya ketika sholat tidak bisa berdiri lama. Kemudian beliau pindah posisi berdiri dengan lututnya. Apakah diperbolehkan berdiri dengan lutut seperti itu Ustadz? Berdiri dengan lutut. Berarti apa itu namanya? Berlutut ya. Berlutut. Berdiri itu menggunakan telapak kaki. Kalau tidak bisa seperti itu, maka kami sarankan sambil duduk. Sehingga kalau tidak bisa berdiri lama, begitu tidak kuat, sehingga awalnya beliau sholat sambil berdiri, takbiratul ihram berdiri, Allahu Akbar berdiri. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kok di tengah surat Al-Fatihah sudah perpet ya? Langsung duduk, insya Allah tidak masalah. Perpet tuh bahasa ini. Ya sudah mulai merasa nggak kuat ya, cenut-cenut. Akhirnya beliau duduk, insya Allah tidak masalah, karena beliau tidak bisa berdiri lama. Sehingga takbiratul ihram berdiri, awal surat Al-Fatihah berdiri terus duduk. Nah, wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Tapi di luar tema nggak apa-apa ya? Ini karena sudah di penghujung, yang singkat saja. Papa saya meninggalkan 1 orang istri, 2 orang anak perempuan, 1 orang ibu kandung, 6 orang saudara. 6 orang? 6 orang saudara kandung, laki 3 perempuan. laki-laki, 3 wanita. Baik. Nah, itu untuk pembagian warisannya bagaimana ya Pak? Baik, pembagian warisannya sebagai berikut ya. 2 anak perempuan. Bisa ditutup. Baik. Kurang lebih seperti ini. 2 anak perempuan, keduanya mendapatkan 2/3, dibagi rata.
istri mendapatkan 1/8. Kemudian sisanya diserahkan ke 6 saudara dengan perbandingan 2:1. Nanti Anda hitung ya sisanya berapa. Diberikan ke semua saudara mayit dengan perbandingan 2:1. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.